Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali bersama kami, podcast Pemimpin Perubahan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Hari ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Bapak Yulianto Harsono, pengawas SMA pada cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak Yuli. Selamat pagi Mas. Yang pertama, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri kepada audiens. Bapak bekerja di mana, kegiatannya apa? Kami persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianto Harsono. Saya adalah pengawas cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Dan saya bertugas sebagai pengawas dengan sekolah binaan 79 di wilayah 10 Banyumas. Terus mungkin bisa diceritakan Pak, 10 wilayah binaan itu di Kabupaten Banyumas saja, atau mungkin di kabupaten lain, atau di kecamatan mana seperti itu Pak? Iya. Ya karena ini pengawasnya tinggal satu, jadi cabang Dinas Wilayah 10 itu kan meliputi Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Iya. Di Banyumas sendiri, negeri dan swasta itu ada 39 sekolahan. Yeah. Dan untuk Cilacap sendiri, itu negeri swasta terdiri dari 41 sekolah. Yeah. Yang saya bina masih di sekolah binaan saya. Yeah. Bapak, tugas pengawas sekolah itu apa sih Pak? Nah, salah satu tugas pengawas itu adalah untuk meningkatkan keprofesional Bapak Ibu guru dengan mengadakan bimbingan latihan. Salah satu yang saya jalankan adalah kegiatan untuk melatih guru membuat e-modul interaktif, di mana e-modul interaktif ini nanti sangat berguna bagi siswa dan sangat mudah siswa tersebut untuk memahami materi tersebut, sehingga siswa menjadi belajarnya sangat menyenangkan. Iya. Sobat Bangkom, jadi Pak Yuli ini sedang mengikuti workshop dan beliau menyusun sebuah rencana aksi, yaitu pembuatan e-modul interaktif berbantuan flip PDF profesional pada sekolah binaan di Kabupaten Banyumas. Ada beberapa hal Pak, jadi yang pertama adalah e-modul interaktif. E-modul interaktif ini apa Bapak? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Jadi e-modul interaktif itu adalah update dari modul yang dulunya itu nyata, misalnya manual, kita digitalisasi dalam bentuk e-modul interaktif, yaitu suatu bahan ajar yang memuat terdiri dari materi-materi pelajaran. Di situ dikuatkan dengan video-video pembelajaran yang menguatkan siswa untuk belajar materi tersebut. Di dalam e-modul interaktif ini juga dilengkapi dengan alat evaluasi diri. Dalam kurikulum Merdeka ini istilahnya adalah assessment as learning. Ketika siswa mempelajari tentang materi tersebut di e-modul interaktif, seberapa jauh siswa telah memahami materi tersebut. Nah, ini juga menjadi suatu refleksi umpan balik Bapak Ibu guru, apakah pembelajarannya berhasil. Ketika siswa nanti pemahaman materi itu masih misalnya di bawah 50, maka guru akan memperbaiki proses pembelajaran. Selain itu, e-modul interaktif ini dilengkapi dengan soal-soal yang terhubung dengan Google Form. Jadi secara online nanti bisa Bapak Ibu guru menyematkan linknya di dalam e-modul interaktif ini, siswa bisa mengerjakan. Langsung kita setting soalnya bisa muncul. Artinya ketika siswa itu belajar, berapa kemampuan ketika mempelajari modul ini telah selesai. Jadi modul ini sangat mudah untuk digunakan siswa karena semua siswa sekarang sudah punya laptop, gadget, jadi bisa dibuka kapanpun dan dimanapun. Begitu Mas. Ya. Ini menarik Pak, jadi ada e-modul, jadi E-nya ini mengacu pada elektronik modul. Ya, betul. Dan tentunya para siswa ini mengakses modul tersebut dari gadgetnya masing-masing. Ya. Kemudian apakah sudah ada ini Pak, sudah ada pertimbangan bagaimana cara mereka mengakses, misalkan karena mungkin di Banyumas sendiri kan wilayahnya itu dari gunung sampai ke dataran rendah Pak ya, apakah tidak terkendala sinyal dan sebagainya. Kemudian apakah mereka, Bapak yakin semuanya itu punya handphone Pak atau tablet misalkan? Terima kasih. Memang salah satu kendala adalah mengingat sekolah binaan saya di Cilacap Mas.
terutama sebut saja kampung laut, ada yang di daya luhur, ini memang sinyal internetnya sangat lemah, jadi itu memang kesulitan. Maka modul interaktif kan kita bisa setting menjadi 2 file. Nah, kita kalau siasati teman-teman guru itu membuatnya dalam bentuk 2. Yang pertama adalah berformat exe. Jadi ini akan diputer atau dibuka oleh pemakai siswa itu menggunakan laptop secara langsung, secara offline. Tetapi kalau kita ingin mengeling dengan Google Form otomatis laptopnya harus online, tapi biasanya diantisipasi dengan tethering. Tetapi kebanyakan 90% materi ini kan banyak offline-nya jadi masih bisa digunakan untuk sekolah-sekolah yang internetnya rendah. Nah gitu ya. Yang kedua adalah itu caranya sekolah menguatkan bandwidth di sekolah masing-masing. Ini menjadi rekomendasi saya supaya kita di zaman revolusi 4.0 ini sekolah untuk menguatkan internet, karena sekarang menjadi tuntutan guru itu banyak menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Mau tidak mau kita harus ke sana, maka kita sarankan Bapak Ibu rekomendasi untuk sekolah memperoleh internet, karena biar guru dan siswa itu bisa memanfaatkan teknologi untuk proses pembelajaran. Gitu, Mas. Bapak ada gambaran nggak Pak, kira-kira di masing-masing sekolah di Kabupaten Cilacap, tadi Bapak menyebutkan wilayah daya luhur daya luhur itu berarti di atas luhur Pak itu di gunung Mas, perbatasan Jawa Barat, bahasanya sudah. Apakah sekolah-sekolah ini juga mempunyai laboratorium komputer misalkan yang bisa dipakai dan diakses oleh para siswa ini? Terima kasih. Di jalur sendiri lab komputernya sih ada 2, tapi masing-masing masih 30. Tapi speknya memang kita maklumi tidak seperti kebutuhan kita, masih pokoknya jalan untuk administrasi. Tetapi untuk membuat modul ini sebetulnya untuk guru sendiri kalau tidak punya laptop di lab komputer bisa diselesaikan. Yang kedua, kalau siswa ingin membuka pun sangat mudah, bisa dipakai di situ, tidak memerlukan suatu spesifikasi yang terlalu tinggi. Tapi sebaiknya ketika guru-guru membuat, sebaiknya dengan komputer ya minimal i5 atau i7 supaya proses renderingnya lebih cepat Mas, dan multimedia ini bisa kita lebih baik lagi untuk pembelajaran. Begitu. Kemudian mungkin sedikit kembali ke awal, sebenarnya selain memanfaatkan teknologi digital, alasan Bapak untuk membuat workshop pembuatan e-modul ini apa sih Pak? Terima kasih Pak. Bermula dari awalnya saya resah dengan ruang guru aplikasi berbayar yang sekarang diminati anak-anak itu cukup mahal. Ini kalau kita pengawas tidak turun tangan untuk istilahnya mengantisipasi supaya guru juga nilai keprofesionalnya meningkat, maka guru-guru saya latih untuk membuat e-modul interaktif ini. Nah, dengan guru membuat e-modul interaktif ini harapannya produknya itu bisa dimanfaatkan oleh para siswa sehingga siswa tidak lagi istilahnya harus lari ke dengan guru dia ke istilahnya provider penyedia layanan belajar dengan model berbayar itu. Jadi supaya guru-guru lebih kreatif inovatif di zaman revolusi 4.0 ini Mas. Yang kedua, memang tuntutan salah satu kompetensi guru itu adalah kompetensi profesional. Salah satu menyebutkan bahwa kompetensi profesional ini seorang guru itu harus mengadaptasi kemajuan IT ini untuk mendukung proses pembelajaran. Ini sudah tuntutan zaman dan semua guru harus belajar di sana. Nah, dengan keadaan seperti itu saya mengadakan pelatihan ini, harapan saya Bapak Ibu guru semua memanfaatkan IT untuk membuat modul interaktif yang akhirnya untuk memuaskan siswa dalam belajar, memudahkan siswa mempelajari suatu materi tertentu. Untuk workshopnya ini diikuti berapa orang guru Pak? Kemudian tanggapan mereka seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi peserta ini dari SMA Negeri 1 jumlahnya 20, SMA Negeri 4 itu 20 juga, SMA Negeri 5 itu 20. 20 ini dari guru kelas 10 Mas, yang menggunakan kurikulum Merdeka. Ya aslinya sih kita kasih Google Form pemetaan. Sebetulnya sejauh mana kemampuan guru membuat e-modul interaktif, tetapi data menunjukkan baru yang tahu itu baru 80%, yang aplikasinya itu 90% tidak tahu, baru 10% tahu aplikasinya. Mencoba pun belum pernah. Makanya ini hal yang menarik buat mereka sehingga mereka tertarik. Nah, tanggapan Bapak Ibu guru ini adalah hal yang kreatif dan interaktif untuk mereka bikin. Harapannya apa?
yang dibikin oleh Bapak Ibu guru nanti menjadi trigger membuat media pembelajaran selanjutnya, bahan ajar selanjutnya, supaya anak-anak itu intinya mudah dalam hal belajar memahami materi pelajaran. Iya. Berarti kalau guru-gurunya tertarik, kemudian mereka membuat modul yang menarik, kemungkinan juga merangsang siswa untuk lebih bisa belajar mandiri ya Pak? Iya, itu harapan saya. Kemudian tanggapan dari siswa, dari murid, itu bagaimana Pak? Apakah ini sudah dicobakan langsung kepada para siswa atau murid apa belum? Oke, sudah. Jadi saya sampelnya 3 ini mengingat lokasi karena 145 ini SMA yang berdekatan. Kita ambil salah satu, kita mulai di kelasnya fisika Pak Daniel itu ternyata anak-anak lebih suka membaca atau melajari modul ini karena kalau dulu kan modul hanya didigitalkan PDF itu e-book istilahnya Nah sekarang itu ada video yang mendukung. Ketika belajar tentang bunyi itu kan kalau kan sangat abstrak. Nah dibutuhkan media itu sudah ada di modul interaktifnya. Terus ada latihan-latihan soal yang menarik siswa, ketika siswa mengerjakan bisa tahu nilainya sendiri. Terus ada soal-soal yang latihan yang bisa dibikin guru ini anak bisa mencoba dan yang anak suka tuh nilainya langsung keluar. Oh berarti kemampuan saya sejauh ini, itu harapan. Dan insya Allah nanti ke depan berkelanjutan kita banyak lagi guru-guru membuat ini supaya kebutuhan siswa terlayani dalam hal ingin mempelajari materi dengan mudah. Berarti ini interaktif Pak ya, jadi 2 arah. Jadi dari anak-anak atau siswa bisa mengerjakan di situ, kemudian mereka juga mendapatkan umpan balik berupa nilai gitu Pak ya, bisa langsung kemudian mereka juga bisa menonton video audio dan mengerjakan soal di situ. Latihan soal juga di situ. Ini modulnya pakai software apa ya Pak? Oke, softwarenya kan sebenarnya banyak untuk membuat modul yang dulu namanya EPUB, pada Sigi. Saya juga pernah ikut Mas, tapi ada Visual Basic-nya itu yang teman-teman dan saya pribadi itu agak susah. Saya agak paham IT aja merasa kesulitan Nah, ketika saya melajari di YouTube ada modul ini, langsung saya tertarik. Terus saya pakai namanya Flip PDF Profesional atau namanya Flip Builder. Seri terbarunya itu seri 10. Saya pernah pakai yang 9. Jadi menu fiturnya sekarang lebih banyak. Nah, dengan membuat ini mudah, saya pikir Bapak Ibu guru ini membuat nanti sangat mudah. Kalau mudah, kalau sulit biasanya mereka nggak mau. Nah, mudah ini, wah saya aja seneng buat. Saya yakin nanti teman-teman guru, Bapak Ibu guru lebih suka kalau dia bisa membuat, pasti kreativitasnya muncul di sana. Toh nanti itu juga untuk siswa sendiri supaya belajar lebih enak. Saya kira begitu. Dan ini mudah digunakan di HP Pak ya, kan semua anak sekarang pakai HP gitu. Jadi mereka bisa membuka lewat HP ya. Bisa. Kemudian aplikasi ini yang setahu saya banyak yang berbayar dan banyak yang tidak berbayar. Lah yang ini gimana Pak kira-kira Pak? Jadi kan ini nanti saya kira rencana ke depan kan banyak Pak ya. Terima kasih Mas, betul itu kendala. Kemarin itu kan sebetulnya publishnya itu ada format yang exe ya. Exe itu buat laptop, jadi bisa dibuka, dipelajari siswa secara offline. Nah, yang ATM ini harapannya sebetulnya kan linknya itu sama barcode bisa dibaca di handphone siswa. Tapi karena sekarang lama-lama sudah terlalu banyak, mungkin server yang providernya juga keberatan, sekarang menjadi berbayar. Jadi menjadi PR saya sendiri, tapi saya sambil jalan, nanti kalau punya rezeki saya beli yang itu harganya 6.300.000 yang ada serial nomornya, supaya kita tuh bisa merender nanti file extensionnya HTML yang bisa dibuka di handphone siswa maupun lewat barcode gitu. Nanti sementara ini sambil jalan mengusahakan bagaimana ini mengantisipasi yang berbayar cukup mahal, tetapi kita masih bisa menggunakan yang file berupa exe masih dibuka laptop kok. Tapi kontennya istilahnya sama saja. Tapi di HP tetap masih bisa dibuka meskipun beriklan ya Pak ya? Masih buka. Cuma agak ribet itu, ada iklannya dihilangkan. Kemudian ini kan di workshop ini diikuti oleh hanya beberapa guru Pak ya. Direncanakanlah rencana jangka menengah atau jangka panjang. Dan ini bagus Pak ya. Kira-kira panjenengan punya rencana apa untuk katakanlah menyebarluaskan informasi bahwa kita sama-sama bikin e-modul atau kita pakai teknologi digital, itu rencana Bapak ke depannya bagaimana kira-kira? Terima kasih. Kemarin itu saya kira menjadi langkah awal baik buat saya karena respon kepala sekolah setelah mengumpulkan tugas, saya kan ingin melihat reaksi teman-teman itu mengatakan, Pak Yuli malah kita mau mengadakan IHT sendiri Mas, workshop. Jadi yang 20 ini menjadi narasumber tutor sebaya buat teman. Ini kan guru kelas 10 ya. Nah nanti kan guru kelas 11, 12 sehari itu mau
bagi ilmunya tentang modul nerasi. Ketika YouTube saya kemarin dilihat Bapak Ibu Kepala Sekolah, Pak Yuli nanti tinggal giliran sekolah saya diajari. Nah ini saya kira trigger saya supaya nanti semakin banyak di wilayah sebelum Banyumas Cilacap. Oke lah Mas, kita Cilacap tempatnya gunung, kampung laut, insya Allah guru SDM-nya tidak kalah dengan kota dalam hal IT ini. Jadi ini nanti berlanjut terus. Kalau sepengetahuan Bapak, Pak, tanggapan guru terhadap penggunaan teknologi ini seperti apa, Pak? Jadi kan banyak yang ada di masyarakat bahwa guru itu kebanyakan masih banyak yang gaptek gitu, Pak. Kira-kira menurut Bapak bagaimana, Pak? Nah itu ada benarnya, Mas. Jadi gini, saya itu bersyukur ada teman-teman dari P3K ini, anak-anak muda ini cepat. Nah, ini peserta saya memang saya sarankan yang agak muda-muda ini. Kalau yang umur 55 itu mereka sudah nggak selera karena kemampuan IT-nya ini. Jadi dengan pernyataan itu ya benar juga, guru-guru yang menurut saya yang mau 3 tahun main pensiun itu dengan teknologi sudah jauh. Ketika kita ajarkan mereka sudah a priori dulu. Tetapi paling tidak itu nggak masalah, yang penting anak-anak muda ini yang menjadi pelopor di sekolah tersebut. Saya bersyukur rata-rata kemarin ya umurnya 40 sampai 50 Mas. Jadi sangat cepat. IT-nya itu cepat, cuman mereka hanya diarahkan kita mau seperti apa. Jadi dengan kegiatan ini insya Allah mereka nanti akan lebih membuat modulnya lebih inovatif dan kreatif dan interaktif, Mas. Begitu. Kira-kira perlu ada divisi IT nggak, Pak, di masing-masing sekolah atau bagaimana kira-kira? Harus, Mas. Ini saya sarankan memang kalau kita di sekolah binaan saya suruh untuk buat litbang, tapi yang menangani IT. Justru saya katakan saya tanya dulu IT-nya itu gurunya ada berapa? Ada 4, 3. Saya katakan ini motornya. Kalau Bapak Ibu sekarang tidak menerapkan IT, saya bilang katakan smart school, Mas. Semuanya berbasis IT. Kita akan ketinggalan. Di era kompetitif yang seperti ini, sekolah itu dituntut siswanya mendapat pembelajaran terbaik, sekolah dalam posisi prestasi terbaik, itu landasannya ya basicnya di IT. Kalau IT-nya nggak punya ya lemah. Jadi masih pakai pelajaran model lama, saya juga model lama. Saya kira ini kewajiban sekolah untuk mempunyai IT. Bahkan saya wajibkan untuk mempunyai 1 komputer yang agak mahal supaya ini media-media tinggi. Ya untuk menampung software-software dari saya sama media ini untuk pelatihan-pelatihan nanti ke depan ya alat ini yang untuk menulari ilmu pada Bapak Ibu guru sehingga sekolah itu IT-nya berkembang dan maju terus, Mas. Kira-kira selain e-modul ini untuk mendukung pembelajaran digital, Pak, kemudian sekolah merdeka, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi, kira-kira software atau aplikasi yang apa yang bisa dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru yang bisa dipakai? Misalkan kalau setahu saya misalkan ada Camtasia atau pembuat animasi dan sebagainya. Juli dan sebagainya. Terima kasih. Memang itu pertama, Mas, dulu sebelum ada PDF itu saya memaksimalkan PowerPoint, Mas. Lah PowerPoint Bapak Ibu guru itu kan dulu masih tekstual ya. Nah, saya suruh bikin video-video belajar. Paling tidak bisa mendownload dari YouTube untuk diinsert ke PowerPoint. Tapi sekarang arahnya udah ke depan. Saya ajari pakai Wondershare, boleh pakai Wondershare Filmora atau Camtasia mudah. Jadi kalau guru-guru IPS kan banyak nyuting-nyuting untuk pembelajaran, di-render jadi file MP4 dimasukkan ke dalam PowerPoint. Bahkan PowerPoint sekarang sudah saya update, agak ada Visual Basic. PowerPoint kita, teman-teman kebanyakan itu medianya PowerPoint, Mas. Kita ajari membuat soal pilihan ganda yang siswa mengerjakan secara otomatis, keluarnya nilai secara otomatis. Itu ada Visual Basic yang saya tanamkan di itu. Itu salah satu langkah saya. Alhamdulillah ini ada juga Flip PDF yang membuat teman-teman semakin berkreasi untuk membuat media belajar dan bahan ajar. Ini sangat menarik, Pak, ya. Jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa digali untuk mendukung pembelajaran, Pak, ya. Tapi yang dibutuhkan tetap kreativitas dari guru, Pak, ya. Kemudian apakah ini bisa dipakai untuk semua mata pelajaran, Pak? Bisa, Mas. Jadi ini semuanya untuk lintas mata pelajaran apapun bisa, baik itu mungkin eksak, IPS bisa. Karena sumber-sumber belajar di rumah belajar, pet keluarga itu banyak. Cuman caranya kita memasukkan ke media di ruang kelas itu butuh teknik lah. Itu tugas saya untuk membantu bantuan Bapak Guru membuat media yang lebih baik lagi, lebih interaktif, inovatif, dan siswa itu tidak jenuh. Ada hal-hal yang baru yang menarik buat siswa. Dan yang tidak kalah penting adalah kreativitas para Bapak Ibu guru, Pak. Pak, yang terakhir, Pak, pesan dan harapan Bapak untuk guru-guru terutama di wilayah CDK 10 dan melebar lagi ke Provinsi Jawa Tengah, dan karena ini nanti di YouTube, mungkin guru-guru di seluruh Indonesia, Pak. Pesan dan harapan Bapak. Oke, Bapak Ibu guru di seluruh Provinsi Jawa Tengah, saya berharap
Bapak Ibu semua meningkatkan profesionalisme dalam hal penguasaan materi, memanfaatkan media pembelajaran berbasis IT, membuat bahan ajar e-modul interaktif yang sangat menarik buat siswa untuk dipakai untuk belajar. Selamat berjuang, selamat berkreativitas, sukses selalu untuk Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Yuli. Bincang-bincang hari ini sungguh sangat menarik. Semoga bisa memantik kreativitas dari Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Sobat Bangkom, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sehat, salam kompetensi. Terima kasih Pak Yuli.